guys, waktu yang paling ditunggu-tunggu nih yaitu Q&A time. Yuhu. Akhirnya Q&A. Tolong bisa minta tolong. Terima kasih. Nih Kak, aku ada beberapa pertanyaan nih. Oke. Lumayan sih pertanyaannya. Boleh. Mau milih yang mana dulu? Silahkan. Ini nanti tanyakan semua ya? Iya, ya dong pasti tanya Satu-satu berarti. Ya satu-satu, penting lah kan. Oh yes, siap, betul. Yang pertama, kalau di silat itu ada berapa tingkat sih Kak? Ini kita konsep dulu ya. Pencak silat SMA Negeri 1 Ngemplak ini itu tidak ada tingkatan. Jadi pure kita berlatih di prestasi. Jadi banyak orang di luar yang nggak ikut pencak silat itu ingin ikut silat untuk cari prestasi. Jadi banyak juga perguruan-perguruan luar yang ingin ikut silat SMA. Karena memang kalau tingkatan sih nggak ada, tapi kalau struktur ada gitu sih. Kalau strukturnya apa aja tuh kalau boleh tahu? Ketua, sekretaris, bendahara, terus itu sih yang penting-penting 3 itu. Intinya itu ya. Itu karena kita melatih juga, karena sekretaris berguna untuk membuat proposal, untuk pengajuan dana, untuk lain-lain. Terus untuk sekretaris berguna untuk itu. Terus bendahara kan di pencak silat itu ada kas. Ada kasnya. Karena fasilitas itu kita pasti tidak terus pure semuanya dikasih. Kita beli, terkadang kita ya pokoknya kita untuk mengantisipasi kayak gitulah. Dan untuk ketua memang saya pure kan dari SMA. Jadi memang dari SMA untuk ada info misalnya nih, oh habis ini ada tampil loh gitu, habis ini ada anu loh gitu. Kan nggak mungkin toh langsung ke saya, karena kan saya nggak di sekolah SMA sini lagi gitu. Gitu. Keren sih strukturnya. Kalau di luar gitu ada tingkatan. Iya, kalau gitu. contoh di Perisai Diri, saya sekarang di Ijo Biru. Jadi memang ada tingkatan. Kalau di suatu perguruan pasti ada tingkatan sabuk, tingkatan bed, tingkatan apa gitu. Jadi memang ada pure atau masuk. Ya beberapa pasti ada kayak gitu. Ada nama-nama khususnya gitu ya? ya. Ada yang dinamakan masih siswa, ada yang dinamakan belum keluarga. Tapi ya masih calon keluarga lah, bukan belum keluarga. Jadi banyak. Tapi kalau untuk IPSIS Manila ini atau yang training center biasa dikenal sama teman-teman itu, kita pure untuk berlatih teknik IPSI. Pure dalam arti pure. Kamu dari mana? Esa. Kamu dari mana? Pagar Nusa. Kamu dari mana? MP, Tapak Suci, Kerasakti, Perisai Diri atau manapun itu. Yuk jadi satu kita. Asalkan guyub rukun dan kita mau latihan bersama. Kalau misalnya satu jadi virus saya keluarkan. Satu jadi virus mending gak usah latihan. Gitu. Karena kita misi awal dari pendiri IPSIS Manila itu kan Mas Habib sama Saldo, setahu saya ya. Mau dibuat perguruan di SMA ini memang nggak boleh. Karena apa? Biar kita bisa jadi satu gitu. Berarti keren sih. Berarti kayak beneran kekeluargaan. Iya, jadi semua perguruan gitu. Dan ada yang belum ikut perguruan itu kita ikutkan. Kita latihan TC. Kalau dia yang belum ikut perguruan itu udah jadi, pasti dia pengen ikut perguruan. Itu nggak dikucilkan gitu ya Kak? Enggak, kita tetap jadi satu. Tetap ya paling perbedaannya di ketika teknik yang tadi saya awal tadi bilang 1-2 itu tim itu gitu sih. Berarti kalian jangan takut ya guys kalau mau masuk ekskul silat ya. Nanti nggak bakal dikucilin, walaupun nggak bisa apa-apa nggak apa-apa, dimulai dari nol. Saya dulu juga nggak bisa nendang, sampai nendang saya itu diangkat kaki saya itu, diangkat. Serius, ini nendang yang betul itu kayak gini, nendang yang bener biar nggak sakit itu kayak gini, pukulan yang bener itu kayak gini, bantingan yang bener itu kayak, sampai saya kayak gitu. Makanya sebisa saya ngelatih, saya bakal memberikan yang terbaik supaya lebih termuncul atlet-atlet terutama di Ngemplak ini ya, SMA Ngemplak gitu. Keren. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Silakan. Urut aja. Amit. Oh ya, bedanya silat sama bela diri yang lain itu apa sih? Kalau silat itu ada beberapa, setahu saya ini ya, karena
saya kan lingkupnya di fight, di prestasi. Tapi kalau untuk silat, pencak silat itu, pencak itu ada gerakan-gerakan tambahan seperti keindahan gitu tuh. Terus silatnya itu bergerak sekali membunuh, tapi satu gerakan bisa membunuh orang gitu. Makanya ya kita nggak boleh meremehkan perguruan-perguruan apa selain pencak silat ya. Tapi setiap ciri khas perguruan itu beda-beda. Contoh di PD pandai silat tanpa cedera itu pedomannya. Terus kalau di IPSI prestasi kita di training center itu ke prestasinya, bukan ke situnya. Nanti memang ada fase di mana kalian saya latih untuk biar sih mengantisipasi kalau di jalan ada permasalahan seperti ini gitu tuh. Tapi itu untuk umum ya, bukan ke spesifikasinya seperti perguruan saya gitu. Jadi setiap perguruan itu ada ciri khas masing-masing. Kalau pedomannya lagi, jangan menyerang balik sebelum serangan itu sakit kena kita. Itu pedoman. Jadi kayak gitu. Jadi bedanya kan kalau karate, setahu saya kalau karate taekwondo itu kan gerak tap gitu. Kalau anu kan ada keindahan pasang, ada keindahan. Kalau pencak silat itu ada pasang, sikap-sikap gitu tuh. Jadi memang, tapi sikapnya itu lembut bisa mematikan gitu loh. Gitu sih. Berarti ada unsur-unsur silat tersendiri ya? Ada. Unsur keindahan, unsur sekali serang langsung. Iya. Karena di tubuh kita itu ada titik kelemahan. Namanya satu jengkal kelemahan manusia dari ubun-ubun ke sini ke mata gitu tuh. Jadi ada terus ke kerongkongan, turun lagi ke ulu hati gitu tuh. Turun lagi ke rusuk, turun lagi ke pusar, turun lagi ke as gitu. Terus sampai ujung kaki itu ada. Makanya kita latihnya kalau di perguruan saya di situ. Jadi sebisa mungkin kalau kamu mau gerak, sekali gerak meninggal ya apa ya, biar dia nggak bisa gerak lagi lah, minim seperti itu. Berarti kayak ada titik-titik. Ada kalau di silat saya ada, tapi kalau untuk persilatan yang tadi saya sebutkan itu kan saya kurang paham ya, karena kan saya di lingkupnya di fight dalam arti memang itu umum. Semua perguruan ikut gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silakan bilang urut lagi ya. Lupa kita saya. Urut. Kalau mayoritas anggota ekskul silat itu cewek apa cowok, Kak? Awalnya dulu, ini saya juga kaget ya. Biasanya pedoman silatnya itu kan anak perempuan itu mas silat itu ngeri gini. Awalnya sih banyak cowok, berarti kita memang kekurangan atlet cewek. Tapi setelah pandemi, yang cowok itu nggak mau latihan, yang cewek mau latihan. Itu waktu latihan belum di padepokan ya, belum ada fasilitas lagi nih. Yang masih latihan di waduk. Ya kita latihan fisik, latihan TC itu di mana-mana, di Manahan dan lain-lain. Terus setelah kita ada tempat, kita calling teman-teman lagi, dia mau menjadi atlet lagi. Ya memang sih mayoritas masih cowok, tapi kan ceweknya lebih banyak sebelum yang orang-orang mikir kayak gitu. Jadi kayak sedikit imbang, tapi tetap masih banyak cowoknya sih. Kalau boleh tahu, Kak Kris tahu nggak itu jumlahnya yang ikut ekskul silat di Ismanila itu ada berapa? Ekskul silat ya? Itu ada 35-an. Banyak juga. Itu belum termasuk training center ya, dalam arti lingkup kita kan ada yang dari SMK 5, ada yang dari SMK 2, yang dari gabungan gitu. Iya, SMA gitu, karena SMA Colomadu. Karena memang pada kaget gitu loh, SMA Ngemplak itu silatnya maju, pada ikut nggak apa-apa. SMK Solo banyak, sampai Sukoharjo itu ada yang di tahu Cawas? Kurang tahu aku. Tahu Cawas itu daerah pokoknya Delanggu ke sana itu. Ada yang latihan. Jauh. Ada yang latihan ke Padepokan karena pengen latihan bareng sama kita. Hampir ke Klaten itu kan? Iya, betul. Terus transportasinya gimana ya? Kalau niat pasti ada jalan. Bener sih. Kalau niat pasti ada jalan. Karena saya dulu latihan silat pertama itu nggak naik motor gitu loh. Saya naik sepeda. Naik sepeda dari Agak Sipat ke Gajahan dulu latihan saya. Kalau enggak ke SMK 9 dulu. Kalau enggak ke mana, ke tempat fitness mana gitu. Karena kan latihan harus tetap imbang. Ya beda, kadang pulang jalan atau berangkat lari, pulang diantar temen gitu tuh. Sekalian bentuk otot kaki ya. Betul. Jadi harus
harus apa ya, nggak enaknya doang tapi kowe iki juga Ya, kudu latihan ngono lho, walaupun guru mangkat tok ngono. Maaf ya Kak, bahasa aku kurang nggak apa-apa, santai. sopan. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ya, aku ambilin urutan. Siap. Harapan untuk ekskul silat ke depannya apa nih? Ini bisa kritik sarannya juga bisa loh dimasukin. Iya. Harapan sih untuk teman-teman ekskul pencak silat SMA dan training center ya, ada dan enggaknya saya berharap tetap terus berjalan. Amin. Karena ya saya pribadi nggak mungkin di sini terus dong. Saya tetap mikir kerja, mikir apa, siapapun yang menggantikan saya atau gimana nanti tetap harus memajukan ekskul Semanila dan training center, mencetak atlet baru untuk menjadikan atlet Semanila ini lebih maju gitu loh. Bukan balak, wah aku terpilih jadi penggantinya Mas Kris ki, terus diloske, saya nggak mau kayak gitu. Makanya fasenya sih aslinya saya udah nggak di situ. Dalam arti memang saya pernah di fase mikir kerja, mikir tapi ya puji Tuhan mungkin Tuhan ngerencanain, oh kamu disilat dulu, jadi atlet silat lagi. Ya dikasih kepercayaan sekolah, saya nggak mungkin ngecewain kepercayaan itu. Jadi siapapun yang menggantikan saya ke depan, pesan saya ya jangan pernah itu berhenti latihan silat. Dan untuk teman-teman tetap taat sergap latihan gitu kan, apapun itu, walaupun keras, walaupun fisiknya sampai mungkin capek atau gimana, karena itu pure buat kamu, bukan buat saya. Kalau kamu dapat juara, misalnya juara di pertandingan Popda itu kan ada Popda kecamatan, Popda kabupaten, Karsidenan, terus Popda Jawa Tengah, terus langsung Popnas gitu tuh. Lah itu nanti ada uang pembinaan. Itu pun bukan buat saya loh. Itu buat kalian gitu loh. Jadi semua itu pure buat kalian gitu. Nggak mungkin toh sing ditanya, sing menang misalnya kamu ini, wah juara 1 Popda, nggak mungkin. Sing latih sapa? Nggak mungkin. Jadi pesan saya jangan pernah mengeluh untuk jadi juara. Itu sih. Kalau udah dapat mandat dari Tuhan, mesti kita dapat Betul. dapat hidayahnya gitu ya. Iya. Dapat berkatnya, puji Tuhan.